Itu ketika mereka menjadi kelompok akan ada pembagian ya. Berapa yang akan didapatkan oleh kalau ada pendapatannya akan ada share ya. Share antara pendapatan daerah ya, kemudian pendapatan kelompok sadar wisata tersebut. Tapi rezim kami, mazhab kami di pemerintah kabupaten rezimnya tidak menguras, tidak pada pendekatan seberapa banyak yang bisa kami dapatkan secara ekonomi uang, tapi seberapa banyak masyarakat yang bisa diberdayakan ya. Jadi kalaupun komposisinya lebih banyak ke masyarakat. Kami sekarang akan memberikan pertanyaan dari audiens nih. Jadi sejauh ini kita ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini mungkin kembali ke Pak Bupati Hamim. Pak Hamim, ini ada pertanyaan dari Ervan ya, dari CESD Institute. Jadi Bapak Ervan ini bertanya mengenai bagaimana model kolaborasi badan usaha masyarakat dan pihak pemerintah daerah Bone Bolango terkait kampanye green economy, mengingat upaya konservasi sumber daya alam terkadang tidak bersahabat dengan lingkungan. Model regulasi seperti apa yang paling efektif dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan dan sirkular ekonomi? Jadi mungkin secara singkat, bagaimana nih Pak kolaborasinya mengenai stakeholder di Bone Bolango ini agar kebijakannya ini bisa mendukung konservasi atau perlindungan lingkungan? Kepada Pak Hamim, dipersilakan. Baik Mas Ervan, ini pertanyaan yang sangat baik untuk kita semua. Memang sejak awal kami tidak pernah meninggalkan masyarakat untuk terlibat. Jadi mulai dari perancangannya, ya, perancangan awal itu masyarakat sudah ikut serta karena memang mereka akan jadi objek dan subjek dari program kegiatan ataupun komitmen ini. Karena itu bagi kami di Bone Bolango tidak ada jarak ya, tidak ada jarak ketika membuat rancangan desain, membuat program sampai di aspek implementasi. Nah, beberapa hal yang bisa kami lakukan seperti menyusun, memberdayakan masyarakat di desa-desa di tepian, di sepanjang tepian hutan. Dari awal mereka sudah kita ajak, kita latih, bahkan kita datangkan konsultan ya untuk memberi pelatihan kepada mereka supaya mereka menjadi pramu wisata yang bagus, yang baik, tapi juga memiliki kecakapan lain tentang pengetahuan hutan itu sendiri dan juga tentang flora fauna di dalamnya. Nah, mereka kami satukan dalam kelompok-kelompok sadar wisata atau disebut Pokdarwis. Ya. Ini tidak hanya masyarakat di tepian hutan, tapi juga masyarakat yang ada di pesisir pantai, di tepian pantai. Kita buatkan kelompok sadar wisatanya, mengelolanya dengan tentu pendekatan konservasi, keberlanjutan, tapi bisnisnya juga tidak diabaikan. Nah, nanti di situ ketika mereka menjadi kelompok akan ada pembagian ya. Berapa yang akan didapatkan oleh kalau ada pendapatannya akan ada share ya, share antara pendapatan daerah ya, kemudian pendapatan kelompok sadar wisata tersebut. Tapi rezim kami, mazhab kami di pemerintah kabupaten rezimnya tidak menguras, tidak pada pendekatan seberapa banyak yang bisa kami dapatkan secara ekonomi uang, tapi seberapa banyak masyarakat yang bisa diberdayakan ya. Jadi kalaupun komposisinya lebih banyak ke masyarakat, 70% untuk masyarakat, 30% menjadi hak pemerintah daerah. Nah, untuk mencegah misalnya jika terjadi kebocoran, penyimpangan, kami juga sudah masuk pada teknologi 4.0 tersebut, ya, misalnya dengan pemanfaatan transaksi digital, ya, non tunai di objek-objek wisata tersebut. Jadi tidak ada yang bocor, baik di kelompok sadar wisata maupun di masyarakat. Yang kedua, dalam tingkatan yang lebih tinggi dari kelompok sadar wisata, kita juga mendorong badan-badan usaha milik desa, BUMDes, mengelola usaha-usaha, termasuk usaha-usaha jasa kepariwisataan, menjadi sumber pendapatan desa. Dan di situ pemerintah daerah tidak mengambil bagian. Itu akan menjadi pendapatan BUMDes, lalu uangnya untuk ekspansi, mengintensifkan kegiatan tersebut, termasuk juga perbaikan infrastruktur
di lokasi-lokasi wisata ini. Ini semua sedang dalam proses on progress di Kabupaten Bone Bolango. Itulah sebabnya tadi kami sampaikan di arahan awal bahwa ideologi kami tidak selalu melulu pendapatan asli daerah, tapi seberapa banyak warga, ya, warga yang bisa dilibatkan, seberapa banyak warga mendapatkan penghasilan dari event atau kegiatan atau objek itu, tapi di sisi lain juga ada aspek keberlanjutan, keberimbangan, ya. Harus seimbang ini. Kalau objeknya rusak, ya, nanti mereka dapat apa, ya? Akhirnya juga masyarakat kembali miskin, ya, pendapatannya tidak ada pendapatan. Kalau kita merusak objek-objek yang sesungguhnya menarik wisatawan atau masyarakat lain datang ke pantai atau ke tepian hutan tersebut. Termasuk itu juga yang kami lakukan dalam mengelola hiu paus yang datangnya juga tidak sepanjang tahun, ya, karena juga suplai udangnya juga tidak selalu ada setiap harinya. Itu sekedar tambahan yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hamim atas responnya. Dan saya rasa tadi menarik sekali bahwa memang penekanannya adalah peran dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat menerima manfaat sebanyak-banyaknya, sekaligus juga menekankan pada pentingnya keberlanjutan sebagai poin utama ya dari pemberdayaan masyarakat.